Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keutamaannya? Fadluha, keutamanya. Riwayat Tirmidzi an Aisyah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun, ma amila, tidak ada amalan adamiyun, bubuhan Adam, bubuhan manusia, anak turunan Adam. Tidak ada amalan manusia min amalin, di antara amalan-amalan yaumun nahri, di hari kurban itu, berarti yang hari tanggal 10 nanti, ahabbu ilallahi, yang paling Allah cintai, min ihraqid dam, itu menumpahkan darah. Jadi di tanggal 10 itu tidak ada amalan yang lebih utama. Mau pian sholat apa, misalnya mau baca Quran atau sebagainya, yang lebih utama itu min ihraqid dam, apa itu? Aidabihul udhiyah, menyembelih kurban itu lebih utama. Karena syiar tadi. Kenapa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya dia hewan kurban tadi, la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, bi quruniha, dengan tanduk, wa ash'ariha, dengan rambut, ya, rambut-rambutnya, bulu-bulunya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya. Jadi nanti kata Nabi, akan datang hewan itu di hari kiamat dengan tanduknya, rambutnya, dan kukunya. Ini kemudian dipahami oleh sebagian bahwa satu, hewannya datang, makan nang berkorban jangan makan, jangan gitu ya. Ini salah pahami. Ini maknanya kinayah sebenarnya, bukan hewan yang datang, tetapi nilai dari apa, nilai ya, apa istilahnya bahasa kita, pahala lah. Karena kita kan selalu nguntingnya pahala ya, nilai pahala anggap. Yang pahala itu sempurna, sampai tanduk yang tidak dibagi pun dihitung, rambut atau bulunya yang tidak dibagi, tidak dimakan dihitung, kukunya juga dihitung. Padahal kan 3 macam yang nggak dibagi, nggak dimakan itu kan tanduk, kuku, sama bulu. Kulit dibagi, kepala dibagi, paparotan dibagi, yang tidak cuma 3, tanduk, bulu, sama kuku. Walaupun tidak dimakan, tidak dibagi, tanduknya, rambutnya, kukunya dihitung. Maka disitulah kemudian dalam kurban itu tidak boleh ada yang cacat, karena dilihat kesempurnaan tadi. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaka'al ardi, dan sungguh darahnya akan sampai ke tanah, sampai ke bumi, sampai kepada Allah lah. Wa inna dama la yaqa'u minallah, akan sampai kepada Allah di tempat qabla, sebelum sampai ke tanah. Apa yang sampai? Bukan darah yang sampai, tapi ini kinayah saya katakan tadi, yang sampai itu nilai keikhlasan, bahwa kita telah berkorban sampai kepada Allah, belum tetes sampai ke bumi darahnya, udah sampai ke Tuhan, keikhlasan tadi. Fatibu, maka beruntunglah mereka, biha, yang dengan hewan kurban itu, nafsan, nafas, jiwa, jiwa yang beruntung. Kenapa? Jiwa yang tenang, jiwa yang tidak bakhil, tidak engken, ya. Apa hukumnya? Al-udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Sunnah kuat, kada sudah ditinggal. Wa yakrahu tarkuha, dan makruh meninggalkannya, ma'al qudrati 'alaiha, sementara dia memiliki kemampuan untuk berkorban. Jadi bagi yang mampu tapi inya kada mau, maka hukumnya makruh. Artinya tidak disukai, bukan berdosa ya. Ya jangan juga kita kemudian itu dia mampu aja tapi kada mau berkorban, biar aja. Yang penting kita udah ngasih tahu. Nggak usah kita merendahkan dia dan menganggap aku nih berkorban. Nggak usah kita tampakkan. Li hadis Anas, hadisnya Anas, alladzi rawahul Bukhari wa Muslim, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari dan Muslim.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kibasain amlahain akranain. Nabi berkorban dengan dua kibas yang serupa, yang mirip, yang sama ya. Zabihahuma, yang besar nih. Menyembelih keduanya biyadihi, dengan tangan Nabi sorangan, wa samma, menyebut nama Allah, wa kabbara, dan bertakbir, membaca bismillahi Allahu akbar. Wa ruwiya Muslim an Ummi Salamah. Kemudian yang kedua, riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, idza ra'aitum, apabila melihat kamu, hilala dzulhijjah, hilal dzulhijjah tanggal 1 berarti, hilal itu kan tanggal 1. Wa arada ahadukum, dan menghendaki salah satu kamu, ayyudhahi, untuk berkorban, fal yumsik, maka tahan, an sya'rihi wa azfarihi, rambut dan kuku. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kita disembelih, jangan potong rambut, jangan potong kuku bagi yang berkorban. Jadi kalau hendak ya sebelum 1 Dzulhijjah. Ini 23, masih ada waktu 6-7 hari lagi. Faqaulu arada ayyudahi, lalu ucapan arada ayyudahi adalah dalilun, sebuah dalil, ala sunnati, atas disunnahkannya korban, la alal wujub, tidak wajib. Jadi ini yang kedua, bahwa korban itu tidak wajib, dia sunnah. Yang ketiga, bahwa ya an Abi Bakar wa Umar, jadi dari Abu Bakar Umar, annahuma, bahwasanya keduanya, karena adalah keduanya, la yadhiyani, tidak berkorban, an ahlihima, Abu Bakar dan Umar itu tidak berkorban untuk keluarga keduanya. Kenapa? Makhafatan, takut, ayyara dzalika wajiban, dipandang yang demikian itu wajib. Jadi begini, Abu Bakar dan Umar itu tidak berkorban untuk keluarga mereka berdua. Berarti ini kata wajib nih. Kenapa? Beliau takut, makhafatan, takut, ayyura, dipandang, dzalika, yang demikian tadi, wajiban. Tapi jangan lupa, jangan Abu Bakar jangan berkorban, aku 4 juga, jangan. Abu Bakar memang kada berkorban, tapi seluruh harta yang dia miliki untuk umat Islam. Ayo, amun pen hendak ada berkorban, seluruh harta penjulung untuk umat Islam. Beliau tidak berkorban, tapi seluruh hartanya untuk umat Islam. Umar juga tidak berkorban, tapi separuh hartanya untuk umat Islam. Tidak diumpat, seorang aja. Ini kadang-kadang kan mau umpat itu nang nyamannya aja. Nah ini, mata tajibun, kapan wajib? Adakah wajib? Ada. Wala tajibu illa bi ihda amrain, tidaklah diwajibkan korban illa, kecuali bi ihda amrain, dengan satu di antara dua perkara. Satu, apabila dia punya nadara. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, wajiblah inya taat. Nadar itu dalam ketaatan. Misalnya gini, bilanya bilanya tanahku nang di handil bakti sana tuh payu, aku berkorban. Nah itu kan korban itu kan ketaatan, maka korban itu wajib. Bilanya anakku kena jelus P3K, maka aku kaina puasa. Jadi yang namanya nadar itu dalam ketaatan. Bilanya kaina aku payu rumah mana kambang, nah ini lain, karena ketaatan mana kambang sana di kuburan wali mana misalnya kan. Ya, wali banyak kan, ada wali kelas, ada wali murid, ada wali nikah kan, wali mana, wali kota.
Ada juga dulu orang nyekek botol waktu lagi halus. Jangan Mama Ulun tuh wali apa? Wali baris di atas itu wala ya. Nah itu bukan. Jadi misalnya yang namanya nazar tuh pian puasa nazar. Umrah ulun kena aja bilanya ini anak bila payu rokok umrahnya wajib tuh. Kenapa? Karena dia punya nazar. Kan umrah itu sunnah, tapi jadi wajib ketika dia menjadi nazar. Nah sama tadi, bila anakku lulus P3K maka aku hendak kena berkorban, maka wajib. Nah, bagaimana wa hatta law matan nazar, bila yang bernazar itu meninggal tapi nazarnya kabul sudah, maka inya harus menyampaikan kepada ahli warisnya binadri tentang nazarnya qabla mautih, sebelum kematiannya. Satu. Yang kedua, ayyakul, apabila tak ucap hadhihi lillah, ini gasan Allah, untuk Allah, atau hadhi udhiyah, ini dikorbankan. Ini ada kambing nih, bawa kambing, kalau bepandir ini kena hendak kukorbankan, maka wajib. Wa inda Malik, dan Imam Malik, di sisi Imam Malik, idza ishtaraha, jikalau membeli kambing misalnya lah, niyatul udhiyah, niatnya kurban, wajibat. Nah itu wajib dah. Bila tak ucap, terniat, tak ucap, anda kukurbanakan. Tapi kambing, jangan bini ya, bini lamak misalnya jangan, kada wajib tuh. Nah, maka wajib dikorbankan. Apa hikmahnya? Al-udhiyah itu hikmah yang pertama adalah ihya'u li dzikri Ibrahim alaihi salatu wassalam, menghidupkan kembali ingatan kenangan kita tentang Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi yang berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid, mulai dari cara berpikir beliau dulu cerdas, mencari Tuhan, bertanya-tanya tentang bulan, bintang, matahari. Artinya apa? Kita belajar untuk berpikir kritis. Kemudian Nabi yang punya istri Sarah, lama nggak punya anak. Satu waktu kemudian, oleh singkat kisah, kedua suami istri ini dapat hadiah dari Fir'aun. Anaknya disuruh ikut menjadi ngaji lah gitu, membantu juga kepada Nabi Ibrahim, namanya Hajar. Hajar itu anak Nabi Fir'aun dari istri yang sekian. Jadi bukan budak ya. Sampai kemudian Sarah nanya sama Ibrahim, karena lihat Sarah Hajar nih bagus kelakuannya, orangnya cantik juga ya Ibrahim, kita udah usia 60 nih belum punya anak, udahlah kalau kamu mau juga punya anak, mau kawin silakan kawin sama Hajar. Ibrahim ditakuni handakah hal Hajar, Ibrahim kena Hajar dulu, aku tanya dulu, minta dulu penunjuk dengan Tuhan. Itu Ibrahim. Ibrahim oh ya ini lakas. Kalau ditakuni langsung diambilnya, ayo nalakasin nah itu. Ibrahim dulu kada, nanya dulu, minta dulu dengan Tuhan. Ternyata dapat, dikasih nikah sama Hajar. Akhirnya apa? Punya anak Ismail. Yang gendong pertama Ismail itu Sarah, yang gendong pertama. Cuma yang namanya bebinian perempuan, ya kan, apalagi punya perasaan ya. Kan rumahnya satu rumah tuh, cuman beda kamar jauh. Dibisikin tetangga lagi tuh, lihat Sarah, lihat tuh suamimu lebih sayang sama Hajar, lihat dia punya anak segala macam. Cemburu. Wajar kan, perempuan tuh wajar. Akhirnya satu malam Sarah manggil Ibrahim, boleh gak ngomong? Ujar Sarah, ya Ibrahim, sayangkah masih doaku? Ujar Ibrahimnya, sayang masih. Karena memang pertama memang Ibrahim cinta sama Sarah luar biasa, yang kedua memang Sarah tuh perempuan tercantik. Ya, di usia 60 masih sangat cantik. Maka oleh Sarah, kalau pian sayang sama ulun minta satu aja. Apa jaga Ibrahim?
jauhakan Hajar dari ulun. Noh, maka ikam namanya kawin, kenapa suka berjauh? Ujian, ini wajar nih ujian. Akhirnya dipaksa, udah pokoknya pengen jauhakan sejauh-jauhnya. Jangan sampai ke satu tempat biwadin ghairi di zarin anda baitikal muharram tadi kan. Akhirnya oleh Sarah disuruh berjauh. Berangkat Ibrahim. Nah, ini banyak kisah yang menarik. Bagaimana Hajar itu tidak pernah banyak tanya, tulak-tulak aja. Jauh tempat kalah pernah bertakun. Lawaskah lagi ada suah kada kayak bini kita bertakun terus. Lawasnya itu bini kita. Hajar kada bertakun. Nang dibawa apa ada paling banyu di anu kan roti. Kalau ada tempat singgah aja kada tempat singgah wong Solo kan misalnya apa kada ada. Itu kesabaran Hajar tadilah. Nah, itu singkat kisahnya sampai nanti sampai ke Mekah namanya ya. Itu sejarahnya. Nah, kita kenang itu. Nah, nanti Sarah sendiri nanti juga punya anak di usia 60-an lebih. Namanya Ishak. Artinya ketawa, terbahak. Kenapa terbahak? Karena rasa kada mungkin bisa anak. Diberitahu punya anak, ketawa Sarah. Kenapa? Tuhan sudah. Ternyata betul dia punya anak namanya Ishak. Nah, Ishak nanti melahirkan Yakub. Terus dari bangsa-bangsa nabi-nabi yang jadi dari Ishak ini melahirkan banyak nabi. Sementara dari Ismail enggak, belum. Jauh lompat hanya Nabi Muhammad itu aja nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu keturunannya dari Ishak. Sementara dari Ismail cuma Nabi Muhammad. Nah itu. Nah, apalagi hikmah yang lain? Tausatan 'alan nas yaumul aid, melapangkan manusia, menghibungakan manusia. Apa kata Nabi? Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikril azza wa jal. Sesungguhnya ini hari kita makan-makan, minum-minum dan menyebut nama Allah azza wa jal. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.